Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinu Febrianti. Saya mahasiswi semester 2 jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang PMB, pengantar manajemen bisnis. Pada materi ke-6 mengenai pasar, arti pasar, pemasaran, apa arti pemasaran, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Yuk tonton, like, komen, share, dan subscribe ya. 1. Pasar. Sering kita temui pasar di sekeliling kita. Ada banyak ya. Ada pasar modern, ada pasar pagi, pasar malam. Pasar pagi sering kita jumpai sekitar pukul 5:30 sampai jam 10 paling lamanya ya. Ada yang sudah habis dagangannya, ada yang masih ada. Kalau pasar modern sering kita jumpai itu ada Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Oke. Kalau pasar malam kita jumpai sering pada malam-malam tertentu saja ya, seperti malam minggu, itu sering kita jumpai. Nah, mengenai pasar lebih jelasnya akan saya jelaskan. Pasar, istilah yang sangat sering kita dengar. Pengertian pasar sendiri yakni tempat bertempunya antara pembeli dan penjual. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga mata uang, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Sementara, apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sering kita sebut atau kita singkat dengan KBBI, pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli, sekaligus tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma. Singkatnya, pasar adalah area di mana pembeli dan penjual dapat berkumpul dan berinteraksi. 2. Pemasaran. Apa sih arti pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Jenis-jenis pasar ada 2. 1. Pasar persaingan sempurna, perfect competition market. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Sering kita dengar monopoli. Apa sih monopoli? Monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya. Disebut sebagai pasar monopoli. Jadi bisa kita diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja. Namun, produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Selain monopoli, ada pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah jenis struktur pasar di mana sejumlah kecil perusahaan dominan mengendalikan sebagian besar penawaran barang atau jasa dalam industri tertentu. Monopsoni. Pasar monopsoni merupakan wujud dari pasar yang hanya terdapat satu pelanggan. Pelanggan tersebut berbentuk korporasi yang memiliki peran sebagai satu-satunya pembeli yang akan mengontrol terhadap situasi atau konten perdagangan. Satu pembeli, satu pelaku usaha, dan pembeli tunggal yang mewujudkan bentuk dagang tersebut. Konsep inti pemasaran, analisis, perencanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan
membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Falsafah manajemen pemasaran. 1. Konsep produksi. 2. Konsep produk. 3. Konsep penjualan. Yang terakhir 4. Konsep pemasaran. Segmen pasar. Segmen pasar adalah kelompok konsumen yang memberikan tanggapan dengan cara yang sama terhadap seperangkat rangsangan pemasaran. Segmentasi pasar. 1. Faktor geografik. Faktor geografik, cakupan dengan segmentasi geografis adalah berupa bangsa, wilayah, negara, kabupaten kota, atau bahkan sampai tetangga. Dalam hal ini, perusahaan akan memilih wilayah mana yang akan menjadi segmen perusahaan, baik beberapa wilayah atau bahkan keseluruhan. Dengan membagi segmentasi geografi, perusahaan juga dapat menyesuaikan produk dengan berbagai kebutuhan serta keinginan pelanggan pada masing-masing wilayah konsumen bernaung. 2. Faktor demografik. Karakteristik kebutuhan pelanggan dipercaya memiliki keterkaitan erat dengan letak demografis suatu wilayah. Segmentasi demografis membagi pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan variabel seperti umur, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, generasi, dan sebagainya. 3. Faktor psikografik adalah ilmu yang digunakan dalam geografis dan demografi untuk dapat lebih memahami keinginan konsumen. Pengelompokannya didasarkan pada karakteristik setiap konsumen, seperti motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat, dan sikap. 4. Faktor perilaku, yakni gambaran pelanggan terhadap suatu produk tertentu, di mana perilaku ini mencakup penggunaan produk, kesetiaan pada produk, pembelian produk, serta pengaruh lainnya yang digunakan dalam menentukan segmentasi pasar pada produk. Secara garis besar, segmentasi perilaku ini membangun konsumen berdasarkan pengetahuan mereka, tingkah laku, penggunaan dari barang, atau respons terhadap barang. Targeting penetapan pasar sasaran. 1. Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen untuk dilayani. 2. Perusahaan harus menetapkan segmen sasaran yang dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Proses pemasaran ada 4. 1. Pengukuran dan peramalan permintaan. 2. Segmentasi pasar. 3. Penetapan pasar sasaran. 4. Penentuan posisi pasar. Pengukuran dan peramalan permintaan mengestimasi besarnya pasar sekarang dan waktu yang akan datang meliputi 1. Identifikasi produk pesaing. 2. Identifikasi volume penjualan sekarang. 3. Menentukan apakah pasar sudah cukup besar. 4. Potensi pertumbuhan pasar. Positioning. Penentuan posisi pasar. Posisi suatu produk adalah tempat produk dalam pikiran konsumen relatif terhadap pesaing. Dalam menentukan posisi produk, mula-mula perusahaan harus mengidentifikasi keunggulan-keunggulan kompetitif yang mungkin akan digunakan untuk membangun posisi tersebut. Jadi, penentuan posisi pasar yang efektif berawal dengan pembedaan, pendiferensiasian atas tawaran pemasaran perusahaan sehingga memberikan kepada konsumen nilai besar daripada tawaran pesaing kepada mereka. Marketing mix 8P. 1. Product. 2. Price. 3. Place. 4. Promotion. 5. Proses. 6. People. 7. Physical evidence. 8. Paper cow. Perusahaan manufaktur. 1. Product. 2. Price. 3. Place. 4. Promotion. Perusahaan jasa. 1. Proses. Proses mengacu pada bagaimana Anda mengirimkan produk ke pelanggan. Pada dasarnya, proses menggambarkan serangkaian tindakan yang terlibat dalam memberikan produk atau layanan hingga ke tangan pelanggan. Semakin mudah dan cepat proses pengiriman kepada pelanggan, maka pelanggan semakin senang.
Di era digital ini, ulasan buruk memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Jadi, pastikan setiap bagian dari perjalanan pembeli mulus dan efisien. 2. People. Orang-orang atau bisa disebut dengan people dalam mix marketing mengacu pada siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam bisnis perusahaan. Merek tidak hanya pelanggan, tetapi termasuk staf dalam perusahaan seperti tim sales, tim customer, service, dan semua yang terlibat dalam proses marketing dan penjualan. Layanan pelanggan menjadi suatu keharusan bagi setiap bisnis yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap orang yang mewakili perusahaan memiliki sikap yang ramah, profesional, cerdas, dan terlatih sepenuhnya untuk memberikan customer experience yang terbaik. 3. Physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik memberikan isyarat tentang kualitas pengalaman yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Bukti fisik akan sangat berguna bagi pelanggan belum pernah membeli dari bisnis Anda dan membutuhkan jaminan. Bukti fisik penting karena sifat jasa yang tidak berwujud. Pelanggan harus mendapatkan beberapa petunjuk nyata agar mereka yakin untuk membeli produk Anda. Pikirkan beberapa petunjuk nyata agar mereka yakin untuk membeli produk Anda. Pikirkan situs web, branding, media sosial, logo, dekorasi toko, kemasan produk, atau email. Semua elemen itu menawarkan kepada pelanggan Anda bukti fisik yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa bisnis Anda layak, andal, dan nyata. Era digital menggunakan Purple Cow. Purple Cow, strategi ampuh mendongkrak penjualan. Jika Anda ingin produk Anda meledak di pasaran, Anda harus berani berbeda seperti jadi sapi ungu. Jika produk Anda tidak unik atau berbeda, maka tidak akan ada orang yang ingat. Sama halnya dengan sapi yang berwarna belang, hitam, dan putih di peternakan. Jika Anda berwarna sama, maka tidak ada yang ingat. Tapi, jika Anda berwarna ungu, maka akan mendapat perhatian dari semua orang. Marketing mix. Produk. 1. Keputusan mengenai produk. Merek, tanda merek, merek dagang, hak cipta. 2. Keputusan mengenai kemasan. Kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan pengiriman. Harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga ada 5. 1. Perekonomian. 2. Penawaran dan permintaan. 3. Persaingan. 4. Daya beli masyarakat. 5. Pengawasan pemerintah. Beberapa metode penetapan harga. 1. Cost plus pricing. 2. Markup pricing. 3. Penetapan harga break even. 4. Penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Beberapa strategi penetapan harga. 1. Penetapan harga psikologis. 2. Potongan pembelian. 3. Penetapan harga geografis. 4. Skimming price. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen. Manfaat perantara. Ada 5. 1. Penghubung antara produsen dan konsumen. 2. Penyediaan alat dan jasa reparasi. 3. Penyimpanan produk dalam gudang. 4. Kegiatan promosi dan penyediaan informasi. 5. Penyortiran, pembungkusan, dan pengepakan produk. Tingkat saluran ada 4. 1. Produsen konsumen. 2. Produsen pengecer, baru ke konsumen. 3. Produsen pedagang besar, penecer, baru ke konsumen. Keempat, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, yang terakhir konsumen. Promosi ada 4. 1. Periklanan. 2. Personal selling. 3. Promosi penjualan. 4. Publisitas. Peran promosi ada 3. 1. Memberi informasi. 2. Membujuk. 3. Mengingatkan masyarakat akan produk, jasa, atau image perusahaan. Periklanan. Komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga, atau individu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih sudah menonton. See you and bye-bye. Assalamualaikum.